Ya, oke ya, ini mulai saya rekam. Ya, ini yang aktif ada berapa nih? 3 ya. Mas Rivaldi, Mas Oki, Mas Sandi. Ya, beberapa izin masih kerja ya. Oke, jadi saya lihat di UTS-nya ya ada 12 yang ikut UTS. Kemudian part 3-nya sebenarnya yang saya minta itu adalah menjelaskan fungsinya ya. Jadi minggu ke-7 kita baru install. Ya berarti yang siap sekarang siapa? Mas Rivaldi ya? Iya, Pak. Ya oke. Ya tadi yang pagi saya baru coba bongkar height functionnya baru sepertiganya sama apa namanya str to bin-nya ya itu sudah dicoba ya jadi ya kita butuh editor ya, kita butuh editor. Silakan Anda pakai yang mana juga. Saya pakai saya pakai ini ya, Visual Studio Code ya. Anda kalau mau pakai yang lain silahkan. Ini buat ngedit-ngeditnya aja. Ya. Jadi silakan dibuka foldernya, kemudian nanti kita akan coba running. Ya, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, jadi siapa yang bisa coba malam ini praktek? Praktek ininya, Pak. Praktek Steganonya, Pak. Ya, praktek Steganonya yang part 3-nya yang di UTS sebenarnya saya minta. Saya bisa, Pak. Bisa ya. Oke, silakan dibuka ininya. Dibuka visual share screen ya. Ya. Saya nggak pakai Visual Code, Pak. Boleh nggak Pak? Nggak masalah. Mau pakai Sublime, mau pakai Atom atau yang lain silahkan, nggak masalah. Karena nanti kita runningnya cuma di command prompt aja. Tapi di sini maaf Pak, ini share screen-nya dimatiin nih Pak. Oke, sebentar. Ya, belum. Ya, sekarang baru bisa, silakan. Sudah muncul, Pak. Ya, masih gelap. Ya, oke. Ya. Ini sih, Pak. Ini editornya. Oke. Coba di running, Mas. Ya, ini ya. Di command prompt-nya dibuka. Ya, boleh. Ke PowerShell, Pak. Itu dari foldernya? Oke, sip. Iya, benar, Pak. Ya, benar. Ya, coba deh, Bang. Ya, oke. Ya, kayak itu kan ibaratnya ini ya, kita langsung run ya. Filenya HiPy. Nah, sekarang kita bongkar programnya. Ya, oke. Oke, Pak. Ya, oke. Program ini, Pak.
Ya, bisa gimana? Saya mau ngeliatin codingannya. Bisa di stop share. Bisa di stop share dulu, Mas. Oh iya, maaf. Ah. Ya, oke ya. Ya, oke, good. Itu sudah jalan. Tapi kita coba masuk ke codingannya. Ya, jadi saya iya. Oke, tadi pakai IDLE biasa ya dari Python ya. Masnya coba di copy aja, di copy filenya. Ya, jadi di foldernya ini kan yang ini ya yang kita pakai ya. Hide py, silakan di copy biar ada backupnya ya. Di copy, kemudian kasih nama apalah yang beda gitu. Oke, misalnya saya kasih nama seperti ini. Ya, jadi kita akan coba lihat bagaimana alur dari programnya gitu ya. Oke, jadi ini saya buka. Oke, hide for. Saya perlu hide di sini. Ya, oke. Ini saya tutup ini. Oh, ya, oke, saya butuh 2 aja. Ya, Mas, siapa tadi yang bisa ngikutin? Mas Rivaldi ya? Iya, Pak. Ya, oke, Mas Rivaldi. Sekarang ini kita akan masuk ke codingannya ya. Oke, di sini saya pengen memperlihatkan dari awal bagaimana running program ini ya. Oke, jadi di sini ada yang sudah saya otak-atik di sini ya. Sudah saya lihat, sudah saya rubah sedikit, tapi saya pengen kita coba satu-satu sehingga nanti kita bisa memahami bagaimana flow dari programnya. Ya, walaupun ini anak CN, tapi karena kita belajar stereografi, kita udah belajar sedikit teori tentang LSD-nya, maka kita akan coba lihat bagaimana contoh dari script ini. Nah, dia kalau secara garis besar di sini flow struktur dari programnya adalah saya kasih time di sini teman-teman. Oke, nah ini kalau Anda lihat di sini ya, saya ingin menjelaskan strukturnya dari uh, codingan ini ya. Di atas di sini kita mengimport beberapa library ya yang akan kita gunakan. Di sini ada image ya. Ini ada pillow ini lebih namanya pillow untuk buka file image-nya nanti. Kemudian kita import bentuk itu ASCII juga di sini. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang kita define di sini ya. Ini fungsi-fungsi yang kita create. Nah, tapi di sini yang awalnya adalah kita mulai dari sini. Pertama kita running, maka yang kita running adalah dari sini. Ya, maka di sini silakan dirubah ya, ditambahkan programnya. Di sini Masnya silahkan tambahkan 2 pesan di sini ya. Jadi silakan masuk ke fungsi main di sini. Kemudian kita tambahkan di sini. Ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana running programnya ya. Nanti saya jelaskan seperti apa program ini berjalan. Ya, jadi silakan ketikkan di sini print. Kemudian ini kalau mau ditambahkan di sini ya. Dan Anda lihat di sini ya, Anda lihat di hide 4-nya di sini yang saya rubah tadi.
Silakan di sini diganti dengan masukkan teks yang akan disembunyikan, ya. Oke, ini nanti akan muncul menggantikan enter message to hide. Nah ini ya, ini kita rubah, kita coba rubah. Kemudian kita tambahkan lagi di sini print, kemudian pesan tersembunyi. Ini kita tambahkan supaya kita bisa melihat apa namanya, kita bisa memahami bagaimana program ini berjalan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi print. Kemudian ini adalah tambahannya lagi. Ini nanti kalau ada pertanyaan ya silakan ya. Tapi kita coba dulu running ini. Kemudian option hide. Ya silakan tambahkan 3 perubahan di sini. Ya Mas Rivaldi yang bisa ngikutin. Kelihatan ini ya di hide 4-nya. Jadi tadi kita copy hide-nya. Kita buat file baru namanya hide_4. Nah, nanti di sini ini kita tambahkan ya, ini kita ubah. Nanti Anda bisa paham dari awal program ini berjalan seperti apa. Ini cuma mengubah tampilan saja di command prompt-nya, nanti di konsolnya. Dari enter message menjadi masukkan teks yang akan disembunyikan. Kemudian nanti kita print lagi, ini untuk menampilkan di konsolnya. Pesan tersembunyi, kemudian teksnya ya. Kalau ini sudah ya, jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Nanti kita akan coba running. Kita akan coba running program ini ya. Tadi kita sudah Python. Silakan dicoba Mas Rivaldi, mewakili yang teman-temannya lah. Python. Sudah saya ubah Pak, tinggal di run aja. Di run ya. Oke. Python py min e, kemudian apa namanya, cube png ya. Silakan di run. Ya, sudah muncul seperti ini ya. Bentar Pak. Silakan di run. Saya akan bahas satu-satu di sini. Sudah muncul? Sudah muncul tapi error Pak. Ya, oke. Itu satu error ya. Kemudian saya juga apa namanya, saya ada salah di sini. Di sini saya masih panggil yang lama ya. Padahal tadi saya kasih namanya adalah hide 4 ya. Oke, di sini saya masih pakai folder. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Oke. Jadi saya coba ganti dulu. Ya, ini saya ganti dengan file yang sama. Tadi saya belum mengambil file yang baru. Ya, oke. Di sini masnya udah oke. Errornya tadi udah ketemu errornya. Yang tadi errornya udah ketemu. Jadi problemnya itu ada di ini flagnya Pak, tag. Saya tadi lupa masukin tag sama gambarnya yang mau di STGano kan. Oke, dah. Nah, oke ya, ini kita coba kita run. Ya, maka pertama di sini ya. Pertama saya mau jelasin di sini. Ini kita rekam, nanti yang nggak ikut bisa ngikutin. Ya, di sini apa namanya, muncul sudah berubah di sini ya. Mas Rivaldi sudah berubah di sini. Tadi sudah Pak, yang pertama. Munculnya oke. Itu jadi yang baru ya, yang ini ya. Baru Pak. Ya ini sama, betul? Sama, betul Pak. Masukkan teks. Nah, saya akan jelaskan di sini. Ini adalah fungsi yang namanya raw input ya. Ada fungsi yang namanya raw input. Nah, fungsi ini apa namanya? Dia akan menunggu inputan dari keyboard ya. Jadi dia akan stuck, dia akan apa ibaratnya akan stop di sini menunggu inputan kita. Ya, jadi itu gunanya kalau di apa ada check in ya, kalau di C ya.
Kalau di Python 38 dia pakainya input aja, tapi kalau 27 masih pakai row. Ya, yang pertama jadi yang ini nih, yang masukkan teks yang akan sembunyikan hanya muncul di sini. Dia teksnya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian ketika kita masukkan di sini ya, besok kita akan UAS misalnya gitu ya, pesan yang akan disembunyikan. Nah, yang harus Anda pahami adalah kita akan melakukan algoritma LSB. LSB itu apa? LSB adalah ada sebuah image, kemudian ada pesan, ya ada teks, di mana teksnya akan kita sisipkan di image-nya, gitu kan ya. Nah, sekarang ini adalah teks yang akan kita sisipkan di image-nya. Nanti ketika kita ketikkan besok kita akan UAS, maka pesan ini akan kita simpan di variabel teks. Ya, jadi saya kasih di sini detailnya lah. Karena kita belajar algoritma steganography, maka kita bahas program sederhana ini. Bisa dipahami? Jadi yang kita akan coba sisipkan ke image-nya itu akan kita simpan di teks. Itu yang pertama. Yang kedua, image-nya mana? Image-nya kita tentukan di awal di sini. Ya, jadi QPNG ini adalah image yang akan kita sisipkan di image-nya. Ya. Nah, nanti di sini di mana di print di 2 di sini saya akan menampilkan pesan tersembunyinya apa, dan juga saya akan menampilkan option hide ini isinya apa ya. Saya cuma menampilkan. Jadi kalau ini kita run, nanti Mas Rivaldi bisa share screen lagi atau mana dia? Oh, ada 7 ini ya aktif. Ya, Pak. Oh, udah banyak ini ya. Oke. Ya, oke. Mana dia? Clear. Oke ya. Ya, oke, kita coba run. Yang lain bisa ikut ya. Ya, oke. Jadi di sini kita langsung praktek coba run. Ketika run, ya, bisa muncul seperti ini. Ya, muncul Pak. Tadi saya Ya. muncul Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya sederhana aja. Saya cuma menambahkan print ya. Nanti kalau Anda agak kurang tidak paham bisa ditanyakan lagi. Saya tambahkan print di sini. Printnya akan menampilkan di sini ya. Menampilkan 2 print di sini. Ya, ingat teks tadi adalah message yang kita akan sisipkan, maka ini ya. Ini pesan tersembunyi, maka ini muncul, ditampilkan. Kemudian option hide ini adalah yang tadi yang di atas. Jadi si option hide saya tampilkan, dia akan menampilkan nama filenya. Ya, jadi sekarang kita punya variabel namanya text. Ya, ini adalah message yang akan kita sisipkan. Kemudian kita punya katakanlah option hide. Ya. Option hide yang ini akan berisi file yang akan kita sisipkan, QPNG. Ya, sampai sini bisa dipahami? Paham Pak. Oh, berarti Pak, Ya. Pak. Ya. Berarti itu secara nggak langsung yang di dalam gambar itu pesannya besok kita akan UAS gitu Pak ya? Ya, tapi ini belum masuk Mas. Ini baru gitu, ya, ini belum masuk, nantinya masuk. Tapi di sini baru proses awalnya banget. Baru proses. Ini kan ya belum ini. Ya akhirnya akan ke sana akhirnya. Akhirnya akan ke sana. Tapi di sini baru perintahnya kan baru sampai sini dia. Dia baru sampai dev main. Ya, jadi kita sudah punya teks yang akan kita sisipkan. Kemudian ini adalah image yang akan kita sisipkan teksnya. Ya. Sampai sini oke? Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Boleh Ya. Pak. Yang lain udah bisa coba nggak? Siapa nih? Mas Duta, Mas Herman, Mas Irfandi, Mas Sandi, Mas Oki. Ya, karena ini pakai Python 27 ya. Saya coba convert ini ke Python 3 ya. Ada beberapa yang bisa, tapi lebih mudahnya saya pakai 27 aja. Ya, nah berikutnya
berikutnya di sini adalah setelah saya tampilkan print, maka di sini ada perintah di sini print kemudian hide. Ya, ada hide di sini kelihatan ya. Nah, di sini sebenarnya adalah proses memanggil fungsi hide. Ya, jadi di sini ada fungsi yang dipanggil namanya hide. Nah, kemudian ini adalah katakanlah dua parameternya, dua atributnya yang namanya adalah option hide sama text. Yang kita ingat option hide adalah QPNG tadi ya. Kemudian text adalah message yang akan kita sisipkan. Nah, secara konsep sederhananya ya. Jadi ketika kita panggil di sini ya, maka kita akan memanggil fungsi yang namanya hide di sini. Ya, oke. Ini fungsinya. Ini saya pinggirin dulu. Gimana supaya kelihatan? Kelihatan nggak semuanya? Oke, saya pakai yang di sini aja deh. Ya. Nah, ini kita udah sampai mana tadi? Kita sudah sampai sini. Ini sama ya. Ini yang sudah saya rubah banyak. Ini yang kita rubah, yang kita sedang rubah. Nah, ini kalau kita mau lihat, saya mau liatin dulu. Di sini ada beberapa fungsi yang kita gunakan untuk implementasi algoritma LSB ini. Ada RGB to hex, ada hex to RGB, ada STR to bin, ada bin to STR, ada encode, ada decode, ya ada hide, ada apa ya di sini, retrieve atau apa ya. Nah, kemudian di sini tadi kita sudah ketika kita manggil di sini, maka kita cube-nya kita berikan, kemudian pesannya kita masukkan. Kita baru sampai sini nih, Nah, sekarang saya lagi bahas baris yang di sininya. Baris yang di sini adalah kita memanggil fungsi hide. Taunya dari mana? Karena di sini sudah kita definisikan ada fungsi yang namanya hide. Ya, oke. Nah, si hide ini dia punya dua parameter, dia punya dua atribut, namanya file name sama message. Nah, ketika kita panggil di sini, ya nanti kalau Anda kurang paham bisa ditanyakan. Ketika kita panggil di sini, nih kita manggilnya di sini, hide, ada option hide sama ada text. Tadi saya sudah tunjukkan option hide itu adalah QPNG ya. Kemudian text-nya adalah message yang akan kita sisipkan ke mana, ke QPNG. Maka si option hide ini akan kita lemparkan ke file name, kemudian text akan kita lemparkan ke message. Maka nanti file name ini isinya adalah QPNG dan message ini isinya adalah teksnya tadi ya, si teks yang ini nih, yang message kita berikan. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ini alur programnya yang sedang kita bahas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya nggak sulit ya. Oke, walaupun Pak saya PCN kok dapat ginian ya, karena kita lagi bahas steganography. Kalau saya bahas teorinya aja nanti Anda kurang dapat lah ya. Tapi nanti saya kepikiran saya minta buat berubah-ubah programnya juga. Karena nanti ada ada algoritma LSB yang di enhance gitu ya, yang dioptimasi. Nah, berarti di sini itu alurnya, alur dari kita ketikkan perintah E-nya, kemudian QPNG, kemudian kita input pesannya, maka di sini kita panggil fungsi hide-nya, kita lemparkan option hide nama file image-nya, kita lemparkan teksnya. Sampai di sini, maka kita akan masuk ke hide-nya. Nah, proses di sini juga kita bisa gampangnya adalah kita masuk ke hide di sini. Ya, ini saya buka dua ya. Oke, saya masih pakai Zoom yang gratisan. Nanti sebentar lagi kayaknya dia akan putus. Nanti kita masuk lagi ya. Nah di sini saya pengen Anda menambahkan beberapa print ya supaya kita bisa memperlihatkan. Ya, silakan Anda masuk ke fungsi hide. Ke fungsi hide ya, ini contekan saya aja ya. Saya biar
biar kelihatan perubahannya. Kalau saya lihatin semua langsung Anda tidak bisa men-trace perubahannya seperti apa. Nah, di sini silakan Anda buka di hide. Di sini ada beberapa perintah yang sudah sudah dituliskan di sini. Kita akan lihat kita akan lihat di sini. Silakan Anda tambahkan di bawah image, Anda tuliskan print, ya. Kemudian ya itu yang samping kiri, yang tengah itu udah saya coba ya. Saya print, ya karena dia pakai 2 titik, dia nggak pakai fungsi. Kita langsung sini aja. Ini adalah teksnya. Nah, kemudian saya pengen menampilkan ini image-nya di sini. Image itu apa sih gitu ya? Maka saya tampilkan di sini image img ya, sebagai variabel. Kemudian saya juga pengen memperlihatkan print kemudian message in hide. Anda bisa rubah di situ ya kalau dalam teks ya. Saya kasih aja message in hide. Oke, kemudian ini bisa plus bisa koma ya. Bedanya di concat sama digabung aja. Tampilkan message. Di sini saya cuma ingin menampilkan 2 aja. Sampai sini dulu deh, sampai 2 di sini nanti kita run. Ya, silakan Anda tambahkan 2 di sini. Tambahkan 2 2 print ini. Kenapa ini? 2 print ini sebentar. Masih ada 7 menit ya. Ya, ini yang tambahkan mana Pak? Yang ditambahkan ini. Ini yang ditambahkan ya. Tambahkan ini. Silakan ditambahkan. Kalau sudah ditambahkan kita run lagi. Ya, nanti biar Anda bisa paham, oh perubahannya gitu aja Pak gitu ya. Bentar. Ya, silakan. Ya, yang ini yang 2 nih ya. Di dalam fungsi hide, nah kalau di Python itu tidak ada curly braces ya. Dia adanya tab ya. Ketika ini harus sama nih. Apakah 4 space atau 1 tab ya. Kalau di Python seperti ini. Ya, jadi silakan Anda coba. Tadi di sini row-nya adalah ketika kita masuk di bawah di sini, kita kan lompat ya, kita lompat ke hide, maka kita masuk ke hide, maka kita coba masuk di hide, maka di sini si file name yang di sini kita coba buka pakai library si image tadi, si pillow ini, kita open filenya tadi, kemudian kita simpan dalam variabel namanya image. Maka di sini saya coba tampilkan apa isinya image. Kemudian yang kedua di sini saya tampilkan message-nya. Jadi di sini perubahannya cuma dari si teks tadi, variabel teks kita pindahkan ke message, maka message ini saya hanya ingin perlihatkan bahwa message ini sama dengan teksnya. Ya, maka silakan Anda tambahkan dua baris perintah ini ya. Kemudian kita masuk lagi, kita panggil lagi, kemudian silahkan perintahnya pesan rahasia ya. Oke. Nah, muncul apa enggak? Oh, belum disimpan ya. Kalau bulat seperti ini ya, masih bulat seperti ini belum disimpan, maka perubahan yang kita lakukan tidak akan muncul. Kita run lagi. Oke, pesan rahasia. Iya. Ya, oke. Silakan saya tungguin sampai sini ya. Muncul nggak semua? Anda kalau bisa mengikuti ini dari awal, Anda bisa sedikitnya paham lah, 70% 80% flow-nya, ya berarti bisa lumayan lah. Ya, silakan dicoba. Ya, jadi nanti munculnya seperti ini. Ya, jadi si image ini ya kita coba tampilkan di sini, maka dia akan muncul di sini. Ya, di sini ada mode-nya, ada size-nya, ada tempat di memorinya ya. Kemudian ini adalah ini pillow-nya ya, page mode. Kemudian
yang kedua ini message yang ini, message in hide ini ya. Ini tadi kita tuliskan pesan rahasia. Pesan rahasia. Ini teksnya. Ini ibaratnya kita baru sampai pada mencoba menghide-nya ya. Kalau sudah nanti saya tunggu dulu sampai sini dulu sampai Anda bisa eksekusi. Silahkan. Ya, gimana Mas Rivaldi? Sudah? Saya ada error, Pak. Oh, nggak apa-apa. Di ini dilihatin coba. Di share screen. Silakan kalau ini saya lihat. Ya, oke. Saya errornya ada di sini nih, Pak, di file edit.py. Content. Masukkan option prospect line 97 hide text image mode terus image. Coba kita cek. Coba dilihatin codingannya, Mas. Codingannya. Dia nggak bisa str sama png itu. Codingannya Ini yang mana? di ini nih, Ya, Pak. oke. Ya, oke. Oke. Yang ya. Ini yang print image mode sama dengan jangan plus tapi koma. Ya itu kasih koma. Kasih koma plusnya ya kayak gitu. Coba di save dulu di run lagi. Ya. Gimana bisa? Ininya belum, Mas. Kita belum lihat. Kita masih lihat yang IDLE, harus di share screen lagi. Ya, itu beda format ya. Jadi kita tidak bisa mengconcat di situ ya. Ya, makanya saya pakai koma ya. Mungkin saya udah nyoba juga nggak bisa saya pakai. Oke. Itu ya. Jadi itu karena kalau plus itu hanya bisa string sama string ya. Tadi errornya ini adalah mana dia error itu tadi? Saya sempat baca tadi. Ya, oke ya, sampai situ ya. Ya, di situ kita sudah masukin ke pillow. Ya, kita lanjut aja. Bisa. Oke. Ya, ini 1 menit lagi akan terputus ya. Nanti kita lanjut dengan link yang sama ya. Saya belum bayar Zoom-nya ini. Jadi silahkan kita lanjutkan di sesi kedua dengan link yang sama ya. Yang lain bisa coba juga ya. Kalau yang pagi tadi ada 2 yang bisa coba ya. Yang malam ya Mas Rivaldi atau siapa bisa coba juga. Ya, nanti kalau terputus masuk lagi ya dengan link yang sama. Ini sudah ada 6 yang masuk. Pasokan